itu stres katanya. Apa nggak salah nih Sikap, Bu. yang bilang dukung Prabowo stres? Saya kira Anda yang stres. Ya. Ya Allah, pakainya peci, sarung, tapi tingkah lakunya kayak Iya, preman. Bu. Aku kira Anda yang stres, gila. Bukan cuma stres, gila. Gila Pakai gitu. peci, pakai sarung, ngembuli. Dasar keluaran santri mana sih? Kok punya akhlak dan adat seperti itu? Kayaknya lagak-lagaknya ini bukan orang Jakarta deh. Nggak tahu, Bu. Stres. Orang mana itu? Kalian yang stres, yang tidak mendukung Prabowo karena udah kalah. Prabowo dibilang curang nggak malu karena menang. Yang malu itu yang curang tapi kalah. Mendukung Anies stres. Saya ingatkan, kalau ada anak abah komentar di PT saya, nggak terima, ya. Siapa yang bikin ulah duluan? Lawan, Bu. Hei Bang, sebelum Anda menggibah bapak saya, tolong dicukur dulu kumis dan jenggot Anda ya. Karena muka Anda seperti gembel. Saya tegaskan, potong dulu kumis dan jenggot Anda, karena Anda gembel, ya. Ingat itu. Terbalik Bang, ya. Itu emang kliennya para pendukung si Anies ini. Suka membalikkan fakta, ya. Cocoknya itu lagu kayak gini Bang. Stres. Para pendukung si Anies stres. Tidak menerima kekalahan. Akhirnya demo nggak karuan di gedung MK. Stres. Para pendukung si Anies stres. Tidak menerima kekalahan. Susah kali dinasehati. Oh stres. Anak abah pada linglung. Gitu ya Bang ya. Jangan membalikkan fakta. Nyatanya kalian yang stres. Aduh. Turut berduka cita ya Bang ya. Izin sedikit ya. 02 stres. Yang minta pemilu diulang siapa? Yang gembar-gembor ngerusak negara, acak-acak negara siapa? Yang bikin fitnah sono sini nggak ada bukti Siapa? Sekarang yang joget-joget kayak gitu-gitu itu siapa? 02. 02 wah menang, jogetnya enjoy, santai bro, nggak kayak situ. Oke, jadi 02 masih waras. Salam waras. Waras. Pendukung Anies stres gara-gara Anies gak jadi presiden. Makanya kowar-kowar udah kalah aja, nggak usah banyak. Ini adalah salah satu gambaran nyata yang bisa kita lihat dari pendukung 01 atau Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya sengaja membuat video ini karena video yang tadi nggak tahu kenapa dihapus oleh TikTok. Jadi kembali saya lanjutkan ya. Jadi dari sini kita bisa melihat seburuk apapun kelakuannya, sebusuk apapun mulutnya, tapi tetap penampilan mereka utama. Nomor satu Mereka penampilan. berpenampilan seolah-olah mereka itu orang yang paling suci. Soleh. Mereka berpenampilan seolah-olah mereka itu orang yang paling beriman. Dan mungkin mereka ingin dikatakan bahwa mereka itu si paling Islam. Seperti itu. Tapi ingat, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk mengolok-olokkan orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Dan yang lebih parahnya, mereka menggunakan slogan-slogan orang pintar pilih Anies. Orang cerdas pilih Anies. Kalau memang Anda cerdas, Anda pasti bisa melihat bagaimana dampak ke depannya apabila sesuatu yang buruk Anda lakukan di hari ini. Seperti itu. Dan masyarakat sekarang sudah tidak bisa lagi dibohongi oleh penampilan-penampilan yang seolah-olah sok suci. Karena banyak faktanya orang-orang yang berpenampilan suci, orang yang berpenampilan alim, seperti banyak kan di berita-berita ustadz-ustadz yang ternyata memperkosa santri-santrinya. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang berpenampilan biasa saja, orang-orang yang berpenampilan kurang begitu baik, tapi banyak membawa manfaat untuk orang lain. Seperti itu.
Jadi pertanyaannya, masihkah Anda ingin menggunakan pakaian-pakaian seperti orang suci sebagai topeng? Lebih stres dukung Bapak Anies Baswedan, lebih stres lagi. Surga dijanjikan, emangnya surga milik bapak moyangnya Bapak Anies Baswedan. Oke, ngono ae lah. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam jumpa dengan saya ya. Ini anak ini perlu saya kasih tahu dan saya kasih pelajaran ya. Anda bilang pendukung 02 stres. Anda pakaiannya sepertinya orang muslim ya. Pakai peci ya. Tapi akhlaknya bejat Anda ini. Berani-beraninya mengatakan pendukung nomor 2, pendukung 02 stres. Anda ini yang lebih stres dan PA dan gila. Kemana sih akhlakmu? Rusak Anda ini. Menghina orang. Ya Pak. Bukanlahkah kau yang lebih hina jika kau menghinakan orang lain? Enggak punya akhlak, enggak punya adab. Ingat kau ya. Berani kau naik komal sama aku sana. Di komalku, berani. Masuk kau ke live-ku. Sabar Pak, sabar Pak. Sangat tak berakhlak. Rusak bejat mulut kau. Ingat itu. Kamu pakaiannya begitu, joget-joget. Saya tidak terima, paham? Ketemu sama saya. Udah kamu. Assalamualaikum. Budak-budak Anies gatel. Kono lu podo congok kabeh. Hah? Pendukung-pendukungnya apa lu congok-congok? Ora kon congok, hah? Gelem-gelem dibudaki ambek wong-wong sing ngirunge gede-gede. Kok kang ngapusi wong yo. Opo omong tang. Ngaku-ngaku mengusung ajaran Rasulullah. Ajaran dari mana Rasulullah menghujat orang? Rasulullah itu kagak ngajarin apa? Kagak ngajarin umat-umatnya buat ngehujat orang, mau dia agama apapun, mau dia suku apapun, mau dia profesi apapun, selama tidak memusuhi Islam, itu kagak boleh kita musuhin dia, kecuali kalau dia musuhin Islam baru. Lah ini mana? Lu tinggal di Indonesia, mana ada orang yang berani musuhin Islam? Kagak ada. Baik Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, kagak ada yang berani musuhin Islam. Ngapain lu musuhin? Ajaran mana itu? Maunya dibohongin sama orang-orang yang hidung gede itu. Dia pakai konsep-konsep Arab zaman jahiliyah itu. Cuma dikemas dengan ajaran Rasulullah. Sebenarnya mereka itu kaum-kaum munafikun itu. Sebelum zamannya Rasulullah, dan mereka masih memegang ideologi itu. Tapi mereka memanfaatkan hal itu, kejelekan sifatnya ditutupi dengan ajaran-ajaran Rasulullah dan didoktrin kepada lulu pade. Begitu. Nyala-nyalain pemerintah gak demokratis, pemerintahan yang komunis, pemerintah PKI lah. Komunis PKI dari mana? Kita orang masih bebas kok ngerayain hari-hari besar agama masing-masing. Islam bisa ngerayain hari Islam, Kristen masih bisa ngerayain Natal, Buddha masih bisa ngerayain Waisak, Hindu masih bisa ngerayain Nyepi. Kalau komunis gak boleh lu ngerayain agama lain lu. Gimana?
Ini nih, jangan-jangan ini nih kaum itu ya ormas terlarang yang dibubarin Pak Jokowi. Ayo.